Rupanya tak disangka murid itu telah menaruh racun pada makanan Syekh Nazimul As. Kemudian Syekh Nazimul As pulang setelah sholat subuh dan dia berkata kepada istrinya, saya telah diracuni. Sebelum pagi beliau sudah meninggal dunia. Bertemu kembali dengan video part 2 biografi Waliullah Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, kemudian setelah Habib Segaf berguru dengan kedua gurunya yang hebat-hebat tadi, beliau pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu lagi. Yaitu pertama di Bahrain, kemudian berguru di Irak bersama Syekh Nazim, kemudian berguru di Aljazair bersama Syekh Balqaid Aljazair, kemudian di Mekah bersama Syekh Ahmad As-Segaf, kemudian berguru dengan seorang wali kutub di zamannya. Nah, perlu dicatat, adapun Habib Segaf itu belajar sampai di Bahrain, Irak, di Aljazair, kemudian di Mekah itu atas perintah guru-gurunya. Awal mulanya niatnya belajar di Mekah. Cuman karena gurunya yang di Bahrain bertitah, kamu tidak boleh masuk tanah Mekah karena ilmumu masih kurang, yaitu usulul fiqh. Akhirnya Habib Segaf muda belajar di luar negeri. Guru pertamanya yaitu yang di Bahrain, kemudian di Irak, Aljazair, dan di Mekah. Nah, Habib Segaf ini mengelilingi negeri-negeri tersebut itu dilakukan tanpa paspor, karena paspornya sudah dirobek oleh guru pertamanya yaitu Syekh yang di Bahrain. Dalam berbagai dokumentasi, Waliullah Habib Segaf tidak menyebutkan siapa nama Syekh tersebut yang berada di Bahrain. Dan itu merupakan salah satu karomah daripada gurunya. Jangan dihukumi secara fikih syariat dulu ya. Selanjutnya, berguru dengan Syekh di Bahrain. Proses pertemuannya ketika abadi dalam bis. Ada seorang Syekh tiba-tiba menepuk bahu Habib Segaf seraya bertitah, anta Segaf bin Mahdi bin Idrus, sampai menyebutkan silsilahnya Habib Segaf kepada Rasulullah SAW. Nah, Habib Segaf heran. Tentu heranlah, orang nggak pernah ketemu sama sekali sebelumnya. Lalu ia pun membawa Habib Segaf muda ke Bahrain. Selama belajar di Bahrain, ia diberikan ruangan kecil untuk membaca kitab. Namun gurunya itu sangat keras. Bahkan ketika Habib Segaf muda sedang asyik-asyik membaca kitab, ia dipukul, bahkan dilempar botol hingga pecah, sampai mukanya dijahit. Anehnya, setiap dirinya itu mau kabur, ada suara, jangan lari. Setelah 6 bulan, ia pun disuruh kembali ke Mekah untuk berguru dengan seseorang. Nah, ini yang menyebabkan menurut hemat kami, Waliullah Habib Segaf tidak pernah menyebutkan nama guru tersebut di dalam berbagai dokumentasi video. Berbeda dengan guru-guru yang akan kita sampaikan selanjutnya. Selanjutnya, beliau berguru dengan Syekh Nazimul As. Nah, waktu itu beliau duduk di Bab Salam. Tiba-tiba datang seseorang yang mengetuk pundaknya seraya mengatakan nama Habib Segaf muda beserta silsilahnya sampai Rasulullah SAW. Ini sama seperti guru yang di Bahrain tadi. Proses pertemuannya, anta Segaf bin Mahdi bin Idrus bin sampai Rasulullah SAW. Nah, siapa beliau itu? Beliau adalah Syekh Nazimul As. Nah, Habib Segaf pun muda terkejut karena tidak pernah ketemu dengan orang tersebut sebelumnya. Lalu guru tersebut mengangkat Habib Segaf muda sebagai muridnya. Selama berguru dengan guru tersebut, Habib Segaf melakukan riyadhah dengan hanya memakan 3 biji kurma dan segelas air putih. Ia pun selalu melihat karomah dari gurunya, yaitu Syekh Nazimul As, itu selalu tiba-tiba menghilang lenyap di depan matanya. Itu dilakukan setiap selesai sholat qiyamul lail 8 rakaat dan ditambah dengan witir. Nah, jadi ketika mau salam ke kiri, itu melihat gurunya sudah nggak ada lagi. Nah, ini adalah salah satu karamah daripada Waliullah Syekh Nazimul As. Ya. Selanjutnya ia dibawa ke Irak dengan naik pesawat tanpa tiket dan paspor. Ini dengan karamah gurunya. Selama belajar di Irak, Habib Segaf itu bukan disuruh belajar, tapi hanya disuruh duduk di pintu masjid. Nah, dan di setiap selesai sholat subuh, gurunya itu hanya melihat wajahnya, karena guru tersebut adalah Syekh Nadar,
yaitu seorang guru yang mampu mengajarkan ilmu kepada muridnya hanya dengan memandang saja. Nah, ini beliau yaitu Syekh Nadhimul Aws, salah seorang Syekh Nadhar. Nah, setelah 9 bulan belajar dengan guru tersebut, Habib Segaf disuruh kembali ke Mekah. Nah, Syekh Nadhimul Aws ini dilahirkan pada tahun 1920 di Hawijah, Kirkuk, Irak. Pada waktu itu di bawah kekuasaan dinasti Utsmani. Beliau adalah seorang guru besar tarekat Sufiyah di Irak. Beliau wafat pada tahun 1983. Nah, berikut admin ceritakan sekelumit kisah wafatnya Waliullah Syekh Nadhimul Aws. Nah, pada tahun 1983 itu ada seorang mahasiswa sains Mesir mendatangi beliau. Nah, apa tujuannya? Tujuan daripada mahasiswa tersebut adalah ingin menimba ilmu dengan Syekh Nadhimul Aws selama 6 bulan. Nah, ketika bulan Ramadan tiba, Syekh Nadhim bertemu dengan muridnya tersebut. Kemudian makan sahur bareng muridnya itu. Rupanya tak disangka murid itu telah menaruh racun pada makanan Syekh Nadhimul Aws. Kemudian Syekh Nadhimul Aws pulang setelah sholat subuh dan dia berkata kepada istrinya, "Saya telah diracuni." Sebelum pagi beliau sudah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1983. Nah, sehingga dalam beberapa artikel tulisan tentang beliau itu ditulis dengan Asy-Syahid Syekh Nadhimul Aws, yaitu orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa bayangkan ya, betapa kurang ajarnya murid yang meracuni gurunya ini. Udah diberi ilmu selama 6 bulan malah diracuni. Astagfirullah, astagfirullah. Kita berlindung dari perbuatan tersebut ya. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, berikut admin akan tampilkan suara daripada Syekh Nadhimul Aws. Nah, dari rekaman tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan ya. Syekh Nadhimul Aws ini memang salah seorang singa podium selain seorang guru besar sufi terkemuka di Irak ketika itu. Pernah suatu ketika Syekh Nadhim ini di masa Presiden Saddam Hussein, beliau dihadiahi kendaraan pribadi Saddam Hussein. Namun beliau mengatakan kepada utusan tersebut, nah ini simak perkataan beliau, "In kanat al-markabah min mal Saddam asy-syakhsi fa innani aqbalaha, wa in kanat min mal al-aramil wal aitam fa arfudhuha, wa ana a'lamu anna Saddam la yamliku malan." Jika kendaraan ini dari uang pribadi Saddam, maka saya terima. Dan jika itu dari uang janda dan anak yatim, maka saya menolaknya. Dan saya tahu bahwa Saddam tidak punya uang. Nah, ini membuktikan beliau adalah seorang wali yang sangat zuhud terhadap dunia. Berhati-hati daripada memakai barang-barang syubhat, apalagi memakannya. Nah, selanjutnya beliau berguru kepada Syekh Muhammad Balqaid yang di Aljazair. Syekh Muhammad Balqaid ini lahir pada tahun 1911. Beliau bermadhabkan Maliki. Beliau adalah pendiri daripada Tariqah Hibriyah Zakawiyah Syadiliyah, cabang daripada Tariqah Syadiliyah. Beliau wafat pada 22 Agustus 1998. Nah, proses pertemuan Habib Segaf dengan Syekh Muhammad Balqaid ini sama seperti guru-guru sebelumnya. Beliau ditepuk bahunya, kemudian disebutkan nama dan silsilahnya, Anta Segaf bin Mahdi bin Idrus bin sampai Rasulullah SAW.
Nah, Habib Segaf itu disuruh ikut ke Aljazair, dan itu dilakukan tanpa tiket dan paspor. Nah, ia pun bersama gurunya di Aljazair tersebut, yaitu Syekh Muhammad Balqaid, itu selama 6 bulan. Nah, beliau Habib Segaf itu belajar dengan Syekh Muhammad Balqaid tanpa kitab. Artinya apa? Habib Segaf itu belajar dengan Syekh Muhammad Balqaid hanya pandang memandang. Jadi Syekh Muhammad Balqaid itu hanya melihat wajah Habib Segaf terus selama 6 bulan. Setelah itu selesai. Itu adalah belajarnya Habib Segaf dengan Syekh Muhammad Balqaid. Karena Syekh Muhammad Balqaid ini adalah salah satu daripada Syekh Nadhar, yaitu seorang guru yang mampu mentransfer ilmunya kepada muridnya hanya dengan pandang memandang. Nah, setelah 6 bulan, beliau Habib Segaf disuruh kembali ke Mekah untuk berguru lagi dengan seseorang. Nah, beliau Syekh Muhammad Balqaid ini adalah sahib sholawat Syajaratul Nuqud, yaitu sholawat pohon uang. Jadi sebelum Habib Segaf itu meninggalkan Aljazair, Syekh Muhammad Balqaid itu tahu bahwasanya kelak nanti Habib Segaf akan menjadi ulama besar dan memiliki santri yang banyak, sehingga tanggungannya juga banyak. Dan itu terbukti daripada kalam Syekh Muhammad Balqaid, benar-benar bahwasanya Habib Segaf itu menjadi seorang ulama besar, kemudian beliau mendirikan pesantren, kemudian santrinya puluhan ribu, dan itu gratis. Bahkan setiap hari Habib Segaf itu memberikan makan kepada santrinya kurang lebih 15.000, dan itu 3 kali sehari. Subhanallah. Nah, bagaimana bunyi baca sholawat Syajaratul Nuqud? Yaitu bunyi sholawatnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibaca 400 kali setelah sholat Isya. Bukti hebatnya sholawat tersebut, sampai sekarang ponpes Habib Segaf yang di Bogor gratis tanpa biaya untuk ribuan santri. Selanjutnya, selain guru daripada Habib Segaf, Syekh Muhammad Balqaid ini juga guru daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dan Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Jadi Syekh Muhammad Balqaid ini bisa disimpulkan bahwasanya beliau ini adalah maha guru para wali di masanya, karena beliau itu memiliki kedudukan ilmu dan makom yang sangat tinggi, sehingga ulama-ulama besar sekelas Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang memiliki ratusan kitab, seorang ulama yang dibanggakan dari Universitas Al-Azhar, demikian pula Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang ahli hadis yang sangat terkenal di negeri Haramain, berguru kepada Syekh Muhammad Balqaid. Jadi Habib Segaf ini berguru dengan seorang yang bukan sembarangan orang, yaitu Syekh Muhammad Balqaid. Dan perlu antum ketahui bahwasanya Syekh Muhammad Balqaid ini adalah seorang keturunan Rasulullah SAW juga, yaitu beliau dari marga Al-Hasani, sebagaimana keturunan daripada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, ini adalah foto yang pertama, yaitu Habib Segaf bin Madi bin Syekh bin Salim, kemudian yang kedua Kiai Haji Ma'ruf Ali Lirboyo, kemudian yang ketiga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di sini 2 murid kesayangan daripada Syekh Muhammad Balqaid sedang berkumpul bersilaturahmi di kediaman Kiai Haji Ma'ruf Ali Lirboyo. Nah, kemudian berguru dengan Syekh Ahmad As-Segaf di Mekah. Nah, begini kisahnya. Setelah beliau 7 hari di Mekah, ia pun ditemui oleh seorang guru bernama Syekh Ahmad As-Segaf. Namun tidak seperti guru-guru sebelumnya yang menyebutkan silsilah Habib Segaf. Tadi guru sebelumnya yaitu yang di Bahrain, kemudian yang di Irak, kemudian yang di Aljazair. Itu proses bertemunya Habib Segaf dengan guru tersebut menyebutkan silsilah Habib Segaf. Sekalipun guru tersebut belum pernah bertemu, tapi bisa menyebutkan silsilah Habib Segaf. Sedangkan ketika Habib Segaf berguru dengan Syekh Ahmad As-Segaf di Mekah, ini berbeda. Nah, setelah ditemui, Habib Segaf itu dibawa ke tempat tinggalnya di suatu gedung lantai 4 dengan kamar kecil ukuran 2 kali 3 meter. Selama berguru dengan guru tersebut, Habib Segaf diperlihatkan berbagai karomah yang dimiliki oleh guru tersebut. Nah, seperti teko kecil yang mampu mengisi 50 cangkir, bahkan tidak lebih. Setelah itu ia juga memperlihatkan peti kosong, namun menyimpan segala yang ada di dunia. Habib Segaf pun minta waktu itu jambu dari Madura.
Tak lama berselang keluar tangannya dari peti kosong dengan membawa jamu dari Madura. Nah, sampai Habib Segaf itu terheran-heran. Nah, setelah itu gurunya memberikan Habib Segaf 1 nampan nasi biryani yang kata guru tersebut baru saja membelinya dari India. Subhanallah. Nah, tidak berselang lama Habib Segaf disuruh pergi oleh guru tersebut untuk menemui guru terakhir. Namun sebelum Habib Segaf itu pergi, gurunya memberikan doa, Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'adai wal mutrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah berguru dengan Syekh Ahmad As-Segaf di Mekah, beliau harus berguru lagi dengan seorang wali kutub yang di Mekah. Nah, prosesnya ini sangat berat untuk menemui wali kutub ini. Nah, untuk menemui guru terakhir ini, wali kutub ini, Habib Segaf harus melakukan umrah sebanyak 70 kali. Ya, dengan kekuatan dan tekad yang kuat, Habib Segaf mampu melakukannya sebanyak 69 kali. Ketika mau menyempurnakan sampai 70 kali, Habib Segaf tidak mendapatkan bis untuk pergi ke Tanah ini. Nah, ia pun menangis, namun di sela tangisnya yang dahsyat, datang bis yang kosong. Habib Segaf pun menaiki bis tersebut. Di tengah perjalanan bis, datang seorang yang berpakaian compang-camping, naik ke bis dan duduk berdempet dengan Habib Segaf. Padahal kursi bis masih banyak yang kosong waktu itu. Hanya ada 3, 1 supir dan 2 penumpang, yaitu Habib Segaf dan seorang penumpang yang berpakaian compang-camping. Namun Habib Segaf waktu itu merasa jijik dengan penumpang tersebut. Tak lama setelah itu, sang penumpang yang berpakaian compang-camping tersebut itu meminta supir untuk menghentikan bisnya. Seketika Habib Segaf itu sadar bahwa itu adalah gurunya yang terakhir. Ia pun meminta maaf seraya minta didoakan. Namun gurunya menolak seraya mengatakan besok di hari Jumat saja. Hari Jumat pun tiba. Sebagaimana janji gurunya, ia pun menunggu gurunya di pintu Babus Salam, Masjidil Haram. Nah, menjelang 5 menit adzan Jumat, guru tersebut muncul, namun dengan berpakaian yang sangat putih, yang putihnya tidak ada di dunia ini untuk dibandingkan. Gurunya pun mendoakan Habib Segaf dengan doa yang dibaca oleh guru sebelumnya, yaitu Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'adai wal mutrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah didoakan tersebut, gurunya bertitah, saya ini adalah Qutbul Aulia, saya ini adalah wali kutub, rajanya para wali. Setelah itu gurunya tersebut hilang. Nah, dalam penuturannya, setelah didoakan oleh wali kutub tersebut, Habib Segaf selalu dijumpai oleh baginda Nabi SAW. Nah, Alkisah ini disampaikan oleh Habib Abdillah bin Mahdi, yaitu adik ke-6 daripada Habib Segaf. Proses bertemunya Habib Segaf dengan Nabi secara terjaga itu penuh dengan cobaan. Beliau Habib Segaf itu tidak mau beranjak dari tempat duduknya sampai ditemui oleh Nabi SAW. Nah, dalam masa penantian tersebut, dirinya itu didatangi oleh para wali, sampai-sampai para wali tersebut menawarkan segala macam. Kemudian Habib Segaf menjawab, la uriduka, saya tidak menginginkan engkau. Kemudian akhirnya Habib Segaf ditemui oleh baginda Nabi SAW. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk pulang ke Indonesia. Irji ila Indonesia fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Jadi nama Indonesia ini disebut oleh baginda Nabi SAW. Nah, ini persis juga kejadian yang terjadi pada Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu sahabat Habib Segaf, murid daripada Syekh Muhammad Balaqaid. Menurut Syekh Abdul Wahab Sya'rani, seseorang itu baru bisa mendengarkan dan melihat Nabi secara terjaga, artinya itu bukan mimpi ya, itu apabila telah berhasil menghilangkan 247.000 hijab dan telah mencapai 79.000 makom. Subhanallah. Sekali lagi saya ulang lagi, menurut Syekh Abdul Wahab Sya'rani, seseorang itu baru bisa mendengarkan dan melihat langsung Nabi Rasulullah secara terjaga, artinya bukan mimpi, itu apabila telah berhasil menghilangkan 247.000 hijab dan telah mencapai 79.000 makom. Subhanallah. Betapa beruntungnya bisa berjumpa, bersalaman dan berguru langsung dengan waliullah Habib Segaf. Subhanallah. Nah, selanjutnya beliau mendirikan pesantren. Nah, waliullah Habib Segaf ini memang sudah lama bercita-cita ingin mendirikan pesantren.
Nah, pada tahun 1998, pada waktu itu negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Akhirnya 14 Mei 1998, beliau Habib Segaf beserta istri tercintanya yaitu Umi Wahidah memutuskan untuk tinggal di Parung, Bogor dan mulai merintis untuk mendirikan pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Nah, ini adalah beberapa keistimewaan pondok yang didirikan Habib Segaf di Bogor, yaitu Al-Asriyah Nurul Iman. Pertama, ada Quran terbesar tulisan tangan. Uniknya, Quran terbesar ini dibuat oleh salah seorang keturunan Sunan Bonang. Habib Segaf membelinya di Filipina seharga 5 miliar. Hanya kepada beliau pewaris Quran terbesar tulisan tangan tersebut bersedia menjualnya, yaitu kepada Waliullah Habib Segaf. Artinya apa? Quran terbesar ini sempat ditawar oleh banyak orang, namun pewaris daripada Quran terbesar ini hanya bersedia menjual kepada Waliullah Habib Segaf. Subhanallah. Selanjutnya ada juga Quran cetakan terberat. Nah, proses pembuatannya ini melibatkan 7 orang. Ya, dan itu dilakukan dalam keadaan berpuasa. Ya, subhanallah. Ini dicetak di atas lempengan tembaga. Ya. Nah, banyak yang ingin membeli karya unik ini seharga puluhan ribu dolar, namun ditolak oleh pihak yayasan. Kemudian keistimewaan selanjutnya yaitu sampai sekarang gratis tanpa biaya. Makan 3 kali sehari, tinggal belajar yang sungguh-sungguh. Bahkan Habib Segaf itu telah bertitah, guru saya bertitah, Segaf, santri kamu akan jadi 2. Kalau tidak kaya raya akan jadi alim besar, tapi syaratnya harus taat. Dan sudah terbukti santri beliau juara nasional baca kitab. Banyak yang hafal Quran, bahkan ada yang sampai menghafal Qurannya itu dengan nomor ayatnya juga. Begitu juga Alfiyah dan Zubat. Nah, admin sendiri waktu itu menghafalkan Quran juga di sana. Alhamdulillah selesai dan diwisuda pada tahun 2012 oleh Umi Wahidah. Nah, Habib Segaf itu menghabiskan hidupnya dengan dakwah dan praktek, ya, sehingga meninggalkan banyak rekaman-rekaman dan beberapa ceramahnya viral di medsos. Ya. Di antara peninggalan berupa tulisan adalah wirid setelah sholat berjamaah, yang mana diamalkan oleh santri-santri beliau dimanapun berada, dan itu dibaca dengan sangat keras. Sehingga kalian yang pertama kali datang ke pondok beliau yang di Bogor akan merasa terkagum-kagum ya dengan zikir santri Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah. Nah, Waliullah Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini wafat pada hari Jumat, sebagaimana beliau pernah bertitah bahwasanya beliau akan wafat pada hari Jumat, tepatnya 12 November tahun 2010 atau 5 Dzulhijjah 1431 Hijriah. Pada pukul 9.15 WIB. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini adalah makbarah Waliullah Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Makbarahnya tidak pernah sepi. Sering santri-santri maupun tamu-tamu itu membaca Al-Quran di sekitar makom. Ya, demikianlah yang dapat admin sampaikan terkait dengan biografi Wali Besar Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama beliau, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.